Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia. Kali ini kita akan membahas kisah menyeramkan di balik penggunaan kostum Godzilla. Sejak tahun 1954, film Godzilla telah banyak mempengaruhi jagat perfilman. Banyak film monster-monster raksasa yang terinspirasi darinya. Berbeda dengan sekarang yang menggunakan CGI, film dahulu masih menggunakan teknik sweet motion atau orang dalam kostum karet dalam pembuatan spesial efeknya. Salah satu orang yang pernah menggunakan kostum Godzilla yang terkenal itu adalah Haruo Nakajima, yang juga menjadi sweet aktor pertama buat Godzilla. Namun tanpa disangka-sangka banyak kisah menarik di balik itu. Selain itu, Haruo Nakajima juga ada Kenpachiro Satsuma yang pertama kali mengambil peran Gigan dan Hedorah pada era 70-an sebelum akhirnya mengambil peran Godzilla di tahun 1984. Lalu ada juga Tsutomu Kitawa yang mengambil peran Godzilla 2000 pada tahun 1999. Dalam mendalami peran, Haruo Nakajima mengaku terinspirasi dari pergerakan hewan beruang. Selain itu, membawa karakter monster yang selalu mengamuk itu selalu menjadi tantangan sendiri buat sweet aktornya. Misalnya saat seperti pengambilan gambar kaiju menghancurkan miniatur kota dan sejenisnya. Satsuma berkata bahwa kru special effect mengerjakannya dengan sangat detail termasuk lingkungan miniatur kota itu. Satsuma menambahkan bahwa seharusnya mudah menghancurkan set miniatur itu. Nyatanya tidak mudah seperti yang diharapkan. Dan miniatur itu ternyata berbiaya besar, 500.000 yen atau 2 kali lipat gaji dari sweet aktor itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nakajima, Satsuma kembali menambahkan bahwa lama pembuatan miniaturnya adalah 24 jam dan dihancurkan dengan waktu 10 menit. Tak hanya mereka, Kitagawa juga punya pengalaman sendiri di mana kostum Godzilla itu terdapat tabung oksigen di dalamnya karena sangat sulit bernafas di dalam kostum itu. Dan pada saat pengambilan gambar, tabung oksigen itu dilepas agar tidak menambah beban bergerak. Di situ terkadang Kitagawa selalu merasa lelah dan harus berhenti sebentar dalam sesi pengambilan gambar. Berat kostum itu sendiri bebannya 100 kilo, seperti yang dikatakan Nakajima, terkadang membuatnya juga sulit bergerak dengan beban berat seperti itu. Nakajima bercerita seputar pengalamannya di sebuah kolam besar untuk pengambilan gambar lautan samudera. Ia merasa seperti mandi dengan es, dan tak cuma itu, ia tahu sebagian kru juga ada yang sempat kencing di situ. Dari semua itu, pengalaman yang paling menyeramkan ada di pengalaman Kitagawa. Pada saat itu ia harus mengambil adegan masuk ke dalam kolam. Tentu kostumnya sudah dilengkapi dengan oksigen untuk adegan yang satu ini. Suatu ketika ia sudah bersiap diangkat lewat derek dan diturunkan ke kolam itu. Pada saat turun sebuah masalah muncul, tabung selang lepas. Ia kesulitan bernafas di kostum itu. Ia berteriak agar dereknya dihentikan, namun sepertinya kru tidak mendengarnya dan derek itu tetap menurunkannya. Namun akhirnya adegan pengambilan gambar itu dihentikan karena terlalu berbahaya dan beresiko pada nyawa sang sweet actor. Itu merupakan salah satu pengalaman paling menyeramkan yang pernah menerpa hidupnya selama pengambilan gambar film Godzilla. Di sisi lain, ternyata para sweet aktor juga berperan dalam perubahan kostum Godzilla itu sendiri. Haruo Nakajima misalnya, ia bahkan sering mengunjungi studio bagian special effect. Ia juga memberi rekomendasi tertentu terkait pemotongan kostum. Sama halnya dengan Kitagawa, ia bahkan memberi rekomendasi yang lebih teknis. Katanya agar kostum lebih fleksibel, ia sudah mempersiapkan berbagai data agar kostumnya seperti pakaian yang digunakan pembalap F1, dan hasilnya adalah kostum Godzilla Final Wars yang merupakan kostum yang paling fleksibel menurutnya. Kostumnya sendiri terbuat dari karet dan fiberglass. Sang desainer Shinichi Wakasa berkata bahwa ia mengerjakan tugasnya dengan penuh passion, dan karena itulah ia masih berada di tempat itu. Sekian yang bisa kita bahas kali ini. Ingat, jangan lupa subscribe, beri tanggapan kalian di kolom komentar, dan klik tombol lonceng.